Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran 4 subtema 1, tema 2 mengenai pelajaran bahasa Indonesia, IPS dan PPKN. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita akan memulai dengan doa terlebih dahulu. Ibu akan memimpin secara Katolik, yang lain menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami bisa melanjutkan pembelajaran kami pada pembelajaran keempat. Semoga kami bisa belajar dengan baik, memahami materi dengan baik, sehingga materi tersebut bisa kami gunakan pada kehidupan kami sehari-hari. Doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Tuhan kami, amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, kita akan memulai saja pelajarannya. Hari ini kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia. Hari ini bahasa Indonesianya kita akan membuat pertanyaan dari bacaan menikmati pesona alam Gunung Api Purba Ngelanggeran. Jadi ada bacaan, lalu nanti karena kemarin kalian sudah belajar mengenai kalimatannya, nanti Bu Widi minta untuk kalian membuat pertanyaan dari bacaan tersebut, seperti itu. Lalu untuk IPS, kita akan belajar mengenai jenis usaha masyarakat di bidang jasa. Apa saja itu akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya, untuk PPKN kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban seorang anak. Jadi hak itu apa, lalu kewajiban itu apa, hak seorang anak itu apa, kewajiban seorang anak itu apa, akan kita pelajari hari ini. Seperti itu ya. Lalu untuk bacaan menikmati pesona alam Gunung Api Purba Ngelanggeran, bisa kalian baca di LKS halaman 23 yang bahasa Indonesia. Di situ ada bacaan mengenai menikmati pesona alam Gunung Api Purba Ngelanggeran. Bu Widi baca saja, nanti kalian mengikuti seperti itu ya. Gunung Api Purba Ngelanggeran merupakan salah satu tempat wisata di Gunung Kidul. Tempat ini memiliki panorama alam yang memukau. Gunung Api Purba adalah gunung berapi yang aktif puluhan juta tahun yang lalu. Gunung ini berupa bongkahan batu andesit besar yang membentang kurang lebih sepanjang 800 meter dan setinggi 300 meter. Wisata Gunung Api Purba Ngelanggeran menawarkan pesona sunrise dan sunset serta keindahan bulan dan bintang pada malam hari. Tidak hanya menyimpan beragam keindahan, Gunung Api Purba juga memiliki fenomena alam yang unik. Fenomena alam tersebut berupa pepohonan rindang yang tumbuh di atas gunung yang didominasi oleh batu kapur. Ada pula jalur panjat tebing yang menantang bagi para wisatawan yang hobi memanjat tebing. Puncak tertinggi di gunung ini adalah Puncak Gede dengan ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut dan luas 48 hektar. Selain itu, terdapat sumber air Comberan yang menjadi sumber mata air utama di Gunung Api Purba Ngelanggeran. Sumber mata air ini digunakan untuk mengairi wilayah sekitar Gunung Ngelanggeran dan gunung di sekitarnya seperti Telogowungu, Pamean Gadung, Buncu, Telaga Kencono, dan masih banyak lagi. Gunung ini memiliki rute pendakian yang sangat menarik dan unik. Di sini terdapat sebuah lorong yang menantang dinamakan Lorong Supitan. Rute Lorong Supitan berupa anak tangga terbuat dari kayu yang diapit oleh tebing batu tinggi. Lorong ini hanya dapat dilewati oleh satu orang. Oleh karena itu, wisatawan harus berhati-hati ketika melewatinya. Pada satu titik terdapat batu besar menggantung dan wisatawan diharuskan membungkuk untuk melewati batu itu. Nah, ini adalah bacaan mengenai menikmati pesona alam Gunung Api Purba Ngelanggeran. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kalian untuk membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, bagaimana, kapan, mengapa, dan berapa. Nah, pertanyaannya itu kalian tulis di buku tulis dan juga disiapkan jawabannya ya. Nanti kita akan bertukar pertanyaan. Jadi kalian menjawab pertanyaan dari teman seperti itu. Nah, gambar yang ada di samping ini adalah gambar Gunung Api Purba Ngelanggeran kalau dilihat dari bawah. Sedangkan yang bagian bawahnya ini adalah gambar Gunung Api
Purbalanggeran dari atas. Di sini adalah ketika ada sunset. Sunset itu matahari terbenam, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis usaha masyarakat di bidang jasa. Nah, Indonesia memiliki keindahan alam yang mempesona. Keindahan alam Indonesia dimanfaatkan untuk memajukan usaha ekonomi jasa, contohnya pariwisata. Jasa merupakan jenis usaha yang berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Konsumen itu orang yang menggunakan. Sektor jasa di bidang pariwisata di Indonesia berkembang pesat. Dengan banyaknya tempat wisata dan keindahan alamnya, muncul beragam jenis usaha di bidang jasa pariwisata. Usaha-usaha dalam bidang jasa pariwisata sebagai berikut. Yang pertama ada penyedia jasa paket perjalanan wisata, lalu ada penyedia jasa pemandu wisata, lalu ada jasa penyedia transportasi wisata, dan yang terakhir ada pengelola jasa penginapan seperti hotel, resort, lalu lodgement, ada villa, dan sebagainya. Namun, karena berkembangnya zaman, sekarang sudah ada beberapa aplikasi yang menyediakan semuanya menjadi satu, seperti itu ya. Jadi, lebih mudah pada zaman sekarang. Nah, selain di bidang jasa pariwisata, ada juga pekerjaan jasa di bidang lainnya, misalnya ada pengacara, lalu guru, lalu tukang ojek, lalu penjahit, ada sopir, dan sebagainya, seperti itu. Jadi itu adalah jenis-jenis usaha masyarakat di bidang jasa. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban seorang anak. Hak adalah sesuatu yang harus diterima. Nah, semua orang itu memiliki hak, termasuk anak-anak. Contoh hak seorang anak adalah misalnya mendapatkan kasih sayang, lalu bermain bersama teman, lalu memperoleh pendidikan yang layak, hak untuk memperoleh kebahagiaan, dan sebagainya. Masih banyak lagi hak yang bisa diperoleh oleh anak-anak. Selanjutnya kita akan belajar mengenai kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, semua orang sama seperti hak itu memiliki kewajiban juga, termasuk anak-anak. Contoh kewajiban seorang anak adalah belajar. Jadi kita wajib untuk belajar, seperti itu. Lalu dengan mengetahui hak dan kewajiban, diharapkan kalian bisa menjalani kehidupan dengan lebih bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya ada tugas, kalian kerjakan dengan baik. Kenapa? Karena kewajiban kalian sebagai seorang anak, sebagai seorang siswa adalah belajar, seperti itu. Nah, jadi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Hari ini kita sudah belajar mengenai membuat pertanyaan, ada apa, siapa, bagaimana, mengapa, kapan, berapa, seperti itu ya. Dengan bacaan, dari bacaan menikmati pesona alam Gunung Api Purbalanggeran. Lalu kita juga sudah belajar mengenai jenis usaha masyarakat di bidang jasa itu apa saja, khususnya pariwisata ya. Ada jasa untuk paket perjalanan wisata, lalu ada yang menjadi pemandu wisata, ada transportasi wisatanya juga, lalu ada hotel, resort, lodgement, itu termasuk dalam jenis usaha yang menyediakan jasa. Selain itu juga ada usaha atau pekerjaan jasa yang di bidang lain. Misalnya ada pengacara, guru, tukang ojek, sopir, penjahit, dan sebagainya. Selain itu, kita juga sudah belajar mengenai hak dan kewajiban seorang anak. Hak itu apa yang harus kita dapat, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Seperti itu ya. Nah, untuk latihan soal, kerjakan latihan soal pembelajaran 4 halaman 24 di buku atau di LKS, lalu akan diperiksa hari Selasa bersama-sama dengan pembelajaran 1, 2, 3, dan ini yang keempat. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita sudah di akhir pembelajaran. Jangan lupa untuk menuliskan nama dan nomor absen di kolom komentar.
seperti itu ya, karena itu sebagai tanda kalau kalian sudah mendengarkan video ini sampai akhir. Lalu ketika besok diperiksa, ibu akan mengecek kembali kalian sudah paham atau belum mengenai pembelajaran yang sudah ibu berikan melalui video ini. Seperti itu. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Dikerjakan dulu tugasnya sebelum bermain. Seperti itu ya. Selamat beristirahat di weekend ini. Lalu menyiapkan semangat untuk belajar hari Senin. Seperti itu. Selamat pagi semuanya.